Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 6 Februari 2026, yang dimana ini adalah hari pentingnya untuk keperluan antara Amerika dan Iran nanti sore ya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Oke, pagi ini kita mendapatkan market gold sudah langsung bubar ke bawah sejauh 100 lagi 1199 pip atau hampir 1200 pip dari pembukaan harga 4775 berhenti di 4655, lagi dikit lah 1200 ya. Ini wadaw ya, penurunan di sini langsung menyebabkan yang namanya tadi minus 0,21%, minus 2, apa namanya? Minus 0,2,5 ya bahasanya. Dan kalau dilihat di sini seperti yang saya bilang, ini marketnya sudah kena OB, kemudian marketnya sudah respect dari fair value gap H4 terakhir. Marketnya juga sudah tutup gap di hari Selasa kemarin, karena kalau kalian lihat gap di hari Selasa sudah ditutup tadi pagi barusan setelah sebelum sesi Asia buka ya. Di sini tuh, nih digeser ya. Digeser, set, sudah ditutup full ya. Sudah ditutup full. Jadi kalau dilihat kemana ini selanjutnya untuk gold. BTW kemarin di Discord ada yang ngambil sell mungkin ya, tapi seharusnya sih banyak yang ngambil sell di sini ya. Kisaran harga apa namanya retest dari 4890 ya kan, lumayan lah di sini dapat bertubi-tubi, turunnya sampai 900 pip kemarin. Kemarin itu ya sebenarnya yang saya share di Discord itu masalah head and shoulder, itu kan begini ya kemarin tuh ceritanya. Dari sini sebenarnya kemarin sudah saya bilang bahwa jika memang ini adalah head and shoulder, maka bubarnya adalah sampai paling bawah di sini, karena start ditariknya itu dari sini sebenarnya ya. Ini adalah high ya kan, sorry ini naik kemudian turun membuat left shoulder. Ini adalah high dan low ngebuat yang namanya low lagi, kemudian ngebuat high. Ini kan sebagai yang namanya head and shoulder ya kan, ketika dia ke bawah ini sudah fix. Saya kira itu kemarin bakal retest 4895 sesuai juga dengan analisa kemarin ya kan. H4 break di bawah 4888, kemudian dia apa namanya retest sedikit bisa lanjut turun, tata enggak sih, dia naik sampai 61,8 retracement ya. Agak mereng dari segi apa namanya neckline-nya, kemudian baru dia akan turun. Dan ini sih masih bisa turun sampai 4600 sih menurut saya sih ya. Ini masih bisa lagi dikit sampai 4600. Nah ini kalau dilihat nih sebenarnya neckline-nya mereng sih sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat pakai line chart di time frame H4 itu neckline-nya mereng sebenarnya begini. Nah ya, berarti kalau neckline-nya mereng seperti ini, kenaikan kemarin sampai 4939 kayaknya make sense sih ya pakai di H1-nya. Oke, sekarang gimana? Ingat ya nanti sore sekitar jam berapa ya? Jam 10, berarti beda lagi 3 jam, jam 1 ya. Berarti jam 1 WIB atau enggak jam 2 WITA akan dimulai yang namanya perbincangan antara Iran dengan Amerika. Yang akan dibahas adalah tentang nuklir. Ya, entah itu adalah bagaimana perkembangan nuklir atau mungkin rezim atau apapun, nggak tahu lah ya. Intinya hati-hati aja pada saat sesi London. Semoga sih tidak berlangsung lama untuk pembicaraannya ya. Cuma semoga itu hanya berapa ya, kalau sesuai plan ya, anggaplah mulainya itu kan jam 1 ya. Jam 1 WIB atau nggak jam 2 WITA gitu kan. Anggaplah mulainya baru sampai sana. Dan kalau dilihat berdasarkan jam tersebut itu kan juga tidak terlalu banyak apa namanya jam-jam penting ya kan, karena kalau dilihat ini kan jam 1 ya. Jam 1 kan ini London juga belum masuk. Jadi anggaplah selesai meetingnya itu 5 jam, berarti kan sampai jam 6. Nah jam 6 ini kan berarti apa namanya di London itu sudah apa namanya sudah memasuki sesi London lah pokoknya ya. New York itu belum. Jadi semoga sih meetingnya itu ya minimal lah kalau bisa 5 jam ya kan, dari start dari jam 2 sore atau jam 1 siang gitu kan ya. Intinya 4 atau enggak 5 jam lah kalau bisa gitu kan. Jadi dengan demikian marketnya itu ada gitu kan. Market London sudah buka, kemudian New Yorknya itu masih subuh banget ya kan, jam 4, jam 5, jam 6 itu kan baru melek orang-orang tuh. Jadi
Semoga sih di sana baru selesai, baru ada speak gitu kan ya. Nanti kemudian pada saat sesi New York keluar itu wah volumenya ekstrim ya. Semoga sih begitu. Tapi kalau misalnya talknya cuma 1 jam 2 jam ya kan berarti selesainya jam 2, mulainya jam 2, selesainya cuma jam 4 gitu kan, cuma 2 jam doang pembicaraannya. Ya market sih bisa gerak ya kan, cuma geraknya itu hanya di sesi London doang. Nanti di saat sesi New Yorknya itu yang bakal berabi sebenarnya ya. Jadi semoga nanti range dari antara jarak selesai pembicaraannya dan juga range dari sesi marketnya itu semoga inline sih ya. Kalau nggak inline mungkin akan sedikit berabi. Bukannya nggak bisa, akan sedikit berabi. Oke, sekarang bagaimana ya? Kemarin akhirnya kita keluar dari zona yang namanya sideways yang terjadi pada saat di hari Rabu ya. Ini akan saya hapus ulang nggak ya? Karena harganya sudah lumayan ke bawah. Oke, saya hapus aja lah ya. Ini bentar, ini tadi apa ya? Kok saya lupa. Oh, ini FVG H4, ini OB, ini change of character delete. Ntar ya. Saya ulang dulu ya. Ini FVG H1 yang kemarin. Kemudian ini adalah 15 menit saya delete, pivot H4 di delete. H4 488 saya delete, ini delete, ini delete, ini delete. Atas OB ini saya delete, supply di atas saya delete, H4 karena sudah terlalu jauh saya delete. Oke, begini ya. Sekarang jalan ceritanya adalah seperti ini. Kemarin di hari Rabu kita akan mendapatkan doji. Sampai akhirnya di hari Kamis, kalian tahu ini apa? Yes, ini adalah bearish engulfing. Jadi di sini adalah kalau kalian lihat di hari Selasa kita mendapatkan bullish engulfing secara pasif, ya kan, nggak ada ekor sama sekali, ngegap kemudian langsung terbang. Tetapi pada saat di hari Rabunya, keesokan harinya, ternyata marketnya stabil, dia membuat sideways. Kemudian kemarin di hari Kamis ternyata marketnya lebih condong untuk lanjut bergerak bearish. Dan kalau kalian lihat sendiri sebenarnya sekarang ya, kenaikan di hari Selasa itu sudah habis powernya. Ya. Kenaikan di hari Selasa yang totalnya kenaikan adalah sejauh 3.372 pip itu sudah habis dimakan sama candle kemarin hari Kamis dan sekarang hari Jumat yang masih running. Karena kalau dilihat total dari hari Kamis sampai sekarang itulah sejauh 3.681 pip. Ya, dan secara persenan juga sudah jauh ya kan. Jadi kenaikan di hari Selasa dengan bullish engulfing seperti ini dibalas dengan kemarin hari Kamis adalah bearish engulfing dan ini juga sudah turun tutup gap, berarti menandakan retracement di sini kemungkinan sudah selesai. Ya, kemungkinan ini sudah selesai karena ini juga ada bearish engulfing. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah hari ini kita akan mendapatkan drop ekstrim sejauh 3.000 pip ke bawah dari harga sekarang 4.700? Ya, ingat ini adalah low kemarin yang ada di hari Senin minggu lalu atau enggak low pada saat full moon ya, rejection panjang. Oke, ini saya buat dulu, ntar ini saya buat dulu ini low-nya kapan terjadi ya. Ini low-nya terjadi jam 2 siang. Aduh, ini kalau jam 2 siang sih ini agak sulit ya. Dalam artian ini sesi London-nya belum masuk, ini masih pre-London sebenarnya ya. Ini pre-London mengakhiri sesi Asia sih sebenarnya. Jadi agak sulit nih ngelihat low di 4400 sebenarnya. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah dalam satu hari di sini kita akan mendapatkan penurunan ekstrim sejauh 3.256 pip dalam kurun waktu satu hari. Apakah bisa seperti hari Kamis kemarin ya. Hari Kamis kemarin ini kan secara total itu adalah minus 5%. Atau enggak 2652. Kalau kita ukur secara penutupannya aja pembukaan sampai penutupan atau enggak pembukaan sampai low paling rendah adalah 2000 pip. Nah, kalau kita misalnya lebihin dikit ya kan, kemungkinan sih hari ini kita berhenti di 4,5 sih kayaknya ya. Menurut saya low di hari Senin di sini ini akan menjadi valid low yang baru. Dalam artian low di sini memang akan menjadi target selanjutnya. Sekali lagi, menurut saya low di sini akan menjadi target selanjutnya. Hanya saja kalau hari ini tercapai, menurut saya adalah jika hanya Trump nanti memang negosiasinya itu sudah deal dan sebagainya ya. Jika semisalnya memang ini deal dan sebagainya, sudah tidak ada
sesuatu yang luar biasa negatif bagi ekonomi dan menguatkan USD itu sendiri, entah itu dari tarif, entah itu dari Iran itu sendiri dan sebagainya, menurut saya itu make sense turun dari harga pembukaannya 4775 sampai 4500, saya rasa make sense. Ya, kalaupun normal ini juga 4500 menurut saya masih make sense bisa turun sampai sana. Ya, tapi kalau dia nggak sampai nge-sweep low hari Senin minggu lalu, bukan Senin minggu lalu sih, Senin kemarin ya, bukan Senin minggu lalu, salah ya. Senin kemarin perlu banget ada triggernya sih, beneran. Bukannya nggak bisa, ini kita perlu ada trigger sebenarnya. Ya, kita perlu ada trigger. Ingat, sekarang masih di minggu pertama bulan Februari. Ya, ingat kita baru 1 minggu ini aja kita sudah membuat pergerakan gila. Oke, nah karena kita adalah OTW penutupan weekly, otomatis sekarang kita akan lihat potensi dari segi weekly. Oke, weekly kalau kita lihat secara indikator kalau kita lihat ini RSI-nya berusaha keluar dari zona overbought ya, sedangkan dari segi stokastiknya ini sementara masih di tengah-tengah, sebenarnya belum terlalu kelihatan. Nah, kepastiannya adalah hari ini untuk penutupan weekly. Maksudnya adalah jika semisalnya hari ini penutupan weekly bisa tutup di bawah low-nya minggu lalu. Ya, ingat ini low minggu lalu ada di harga 4686 dan di sini adalah bullish fair value gap paling dekat atau enggak paling pertama ya kan. Jika semisalnya kita mendapatkan candle weekly-nya close di tengah-tengah seperti ini ya. Close di tengah-tengah seperti ini dan juga close di bawah low-nya di minggu lalu, ada kemungkinan hari Senin depan akan langsung ngedrop lagi mencari yang namanya support terakhir dari hari Jumat sekarang. Ya, tapi kalau semisalnya hari ini marketnya masih respect fair value gap dan juga respect dari low minggu lalu, kemungkinan marketnya minggu depan akan masih bisa turun, tapi turunnya enggak akan terlalu panjang. Ya, karena kalau bisa dibilang weekly-nya ini masih dalam kondisi bullish. Ya, ingat, sekalipun kita tarik secara Fibonacci, sebenarnya sih Fibonacci weekly kita nggak ada yang kita bisa pakai sebenarnya ya. Kalau saya paksa dari sini sampai sini, memang ini sudah kena 38,2. Kemudian kalau saya tarik dari sini sampai sini, ini memang juga sudah selesai ya kan 38,2. Nah, kalau saya tarik dari low di sini ya kan sampai sini, ini kan tembus banget sampai 78,6 ya kan. Jadi secara swing pendek-pendeknya memang dia itu adalah respect masih 78,6, tapi kalau kita pakai swing paling bawah di sini pada saat Oktober 2025, dia ini masih respect 61,8. Jadi secara weekly ini masih belum berubah, yang namanya strukturnya itu masih bullish. Ya, weekly kita masih bullish, hanya saja penentuan nanti apakah bakal terjadi koreksi besar atau enggak dari segi weekly adalah menurut saya syarat pertama adalah kita perlu lihat penutupan weekly pada hari ini. Kalau dia tutup di bawah low-nya minggu lalu, indikasinya hari Senin depan sampai 1 minggu, lebih tepatnya Senin depan dan Selasa, biasnya kemungkinan akan turun lagi sampai 4,5. Ya, 2000 pip itu bakal turun lagi. Kemudian hari Rabu dan sebagainya baru kita akan perlu lihat data. Ya. Jadi kita perlu lihat dulu apakah ini di respect atau enggak low di minggu lalu atau bagaimana. Oke, itu kejadian penting sebenarnya untuk di minggu ini ya, apakah dia close di bawah low-nya atau tidak. Oke. Itu dari segi weekly. Sekarang dari segi daily bagaimana? Dari segi daily kalau kita lihat memang kemarin adalah bearish engulfing ya kan, sekarang lebih potensial marketnya akan lanjut bergerak turun. Nah, untuk dari segi daily sendiri yang bisa saya buat untuk masalah resistance become support terdekat sebenarnya sih ada banyak ya. Di sini di level 1 di 4630, nextnya ada di sini di 4650. 4550 lah ya. 46 lagi, 4550. Jadi ini mau gue ganti dia. 4550, oke. Jadi ini adalah daily RBS, ini adalah daily RBS paling dekat karena ini adalah penutupan terakhir, ini adalah penutupan candle pada saat kemarin di hari Senin, kemudian hari Selasa kan di sini bukanya. Nah, indikasinya adalah di sini juga ada satu area OB-nya.
Nah, indikasinya adalah jika kita mendapatkan market tutup di bawah 4630 selaku RBS pada hari ini, maka itu juga akan mengvalidasi yang namanya market akan tutup di bawah fair value gap weekly, market juga tutup di bawah low minggu lalu, otomatis Senin depan marketnya akan ngincer bisa low ini. Ya, low di full moon di sini kemungkinan besar akan diincer. Oke. Kalau kita lihat juga ada kemungkinan marketnya tutup di bawah 4550. Kalau dia tutup di bawah 4550 kayaknya sih agak berat, bukannya nggak bisa ya. Karena kalau dilihat tutupnya sampai begini sih agak payah. Menurut saya lebih possible adalah hari ini penutupannya mungkin di bawah 4630. Tapi kalau memang dari segi geopolitiknya nanti itu kan memberikan dampak ekstrim, ya bisa aja 4550 ini bisa tutup di bawah. Karena kalau sampai daily di bawah 4550 close ya kan, ini adalah fair value gap daily-nya yang paling ini adalah fair value gap daily-nya yang ngebuat valid high ya kan. Ini juga di invalid, dia tutup di bawah 4550 di bawah 4500. Wah, minggu depan Senin otomatis nih bakal di sweep. Ini kemungkinan gap 5 Januari pada saat penangkapan Presiden Venezuela minggu depan bakal ditutup. Ya, ini bakal luar biasa ditutup untuk di minggu depan. Tergantung, makanya ini hari ini close candle-nya bakal gimana. Kalau semisal close candle masih begini, memang potensi masih turun, paling dekat adalah ngincar ini. Ya, low di hari Senin kemarin. Kalau dia tutupnya seperti ini, otomatis targetnya adalah gap yang ada di tanggal 5 Januari kemarin. Gitu ya. Jadi hari Senin supaya kalian tidak kaget tiba-tiba marketnya bagaimana reaksinya gitu kan. Jadi harap berhati-hati ya. Jadi indikasinya adalah ini dulu, support resistannya ya kan, ini adalah high di 4630 dan ini juga resistannya adalah high-nya di 4550. Oke. Dari segi daily kalau kita lihat indikator ya, stokastiknya itu ini bisa dibilang kembali lagi masih di bawah 50 ya kan. Masih di bawah 50. Kemudian secara RSI dia masih flat di 50, belum kelihatan akan tanda-tanda turun lagi. Jadi ini sebenarnya masih belum kelihatan niatnya mau kemana ya. Kalau kita lihat dari segi time frame H4 sekarang, H4 oke. Ini marketnya sudah saya kasih tahu kemarin, ini marketnya adalah, bentar ini FVG saya lihat deh. Marketnya sedang retest dari yang namanya OB-nya sendiri ya. Kemudian H4-nya juga retest dari resistance become support-nya yang ada di 47 berapa ini kemarin? 4737 ya, 4737. Ini adalah indikasinya. Nah, H4 jika semisalnya kita mendapatkan tutup di bawah 4737 dan menginvalidasi dari yang namanya fair value gap terakhir di H4 ya kan, berarti kecenderungannya adalah ada kemungkinan marketnya akan reject sedikit, tapi rejectnya menurut saya nggak akan terlalu jauh ya, karena kalau dilihat dari segi time frame H4 kita belum mendapatkan retest yang cukup oke, kisaran harga 4.800 atau enggak ya 4790-an lah, mendekati 4.800 lah ya, kisaran sini pokoknya nih. Entah itu 4.800 pas ya kan, naik sedikit atau enggak diskon sampai 4790 ya, pokoknya kisaran sinilah ya. Jadi kisaran harga ini kita belum mendapatkan retest sebenarnya. Untuk angka presisinya sebenarnya agak sulit ya kan, jadi dikira-kira aja ya. Saya pakainya sih 4796,5. Ini masih belum pasti ya apakah dia bisa naik lagi dikit atau enggak. Ini pastinya adalah support, become resistant, become support, become resistant lagi ya. Ini adalah support, become resistant jadinya. Oke. Ini H4 dia sudah nabrak OB-nya sendiri. Ini fair value gap-nya juga sudah dimakan semua dan ditembus ya kan. Kemudian dia ngincer OB-nya di sini. Jadi wajar dia nge-spike naik abis itu. Dan sekarang kita perlu penutupan H4 di mana? Kalau semisalnya H4 tutup di bawah 4737 sekali lagi, kecenderungannya adalah market akan melanjutkan penurunan untuk ngincer low barusan yang terjadi pada saat sesi Australia. Ya. Yang kemudian ya udah sampai 4.600 di sini ya kan, sampai paling bawah, dan kalau bisa paling bawah lagi di sini ya kan, sampai di New York Low. New York Low-nya ini ada kemarin di hari Senin ada di harga 4595. Jadi ini juga bisa menjadi next target
ya, karena ini adalah New York low-nya. Jadi kalau dia ngincer tadi pagi, kalau nggak ada power buat naik lagi, kurang liquidity, dia akan tembusin sampai sini dulu. Hilang. Nah, sampai sini ya. 4.600 lah anggapannya, oke? Jadi lumayan ya kan, dari 4740 gitu, 4737 sampai 4.600 kita masih bisa dapat lagi 1000 pip ke bawah. Itu kalau kalian ngelihatnya H4 ya. Indikatornya kalau kita lihat ya, indikator H4 stokastiknya sudah melancar ke bawah gitu kan, dan secara RSI-nya juga sudah merambat ke bawah. Jadi ya, ini H4 pelan-pelan akan turun lagi ya kan, karena ini kan baru H4, masih baru buka ya kan. Dan secara structure bagaimana? Ya, secara structure kemarin saya udah bilang, jika semisalnya eksternalnya internalnya secara swing, kita masih yang namanya ngebuat potensi higher low, karena ini adalah high low high ya. Jadi ini masih bisa menjadi higher low baru, bisa, tapi tidak untuk kemungkinan adalah bisa untuk lanjut bergerak turun. Makanya tadi saya udah bilang kalau semisalnya ini adalah bisa untuk nge-sweep low-nya ini dulu ya, nge-sweep New York low, kemudian dia bisa mental naik, itu juga bisa. Oke, jadi jadikanlah 4.600 sekarang sebagai next target kalian jika ingin ambil sell. Dan itu pun next targetnya yang cukup jauh ya kan. Tapi kalau nggak bisa terlalu jauh ya cari yang biasa-biasa aja. Tapi kalau secara minornya, internalnya ya tetap kita sudah bearish ya kan. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau dilihat per satu candle. Ini adalah high, low, lower high, lower low, lower high, dan lower low ya. Jadi secara H4 kita belum mendapatkan lower high baru karena kita sudah membuat lower low baru. Oke. H4 seperti itu. Kalau misalnya H4 ada balik lagi naik bagaimana? Menurut saya adalah untuk H4 sekarang di sini kita ada satu area OB-nya sendiri. Jadi kalau dilihat market H4 tidak boleh naik di atas 4.900 ya. Memang sih sekarang kita belum mendapatkan yang namanya lower high, tapi menurut saya kalau dari segi H4 ini tidak boleh break di atas 4.900 karena ini akan menjadi change of character dari segi time frame H4. Jadi selama nanti dia misalnya naik ya kan, naik sampai 4.800, 4.825 sekitaran sini, itu masih bisa dibilang potensi ngebuat yang namanya lower high baru. Ya, tapi kalau secara swing sih di sini ya, di berapa, di 4943, tapi menurut saya sih karena ini adalah ada satu OB-nya. Jika OB-nya sudah tidak bisa menahan market, kemungkinan besar marketnya akan menjadi bullish lagi. Jadi jika memang dia naik lagi ya mungkin dikit aja lah ya, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Naik dikit, nanti terjadi konfirmasi, nanti kalian bisa sell lagi ke bawah gitu kan. Atau enggak ya udah terjadi yang namanya breakout ke bawah, ya nanti kalian bisa cari sell lagi. Gitu ya. Intinya H4 di sini adalah tetap bearish. Oke. H1 sekarang bagaimana ya? H1 tetap aja ini adalah bearish ya. Apapun yang terjadi kalian lihat ini adalah bearish dari segi H1. Ya. Salah. Ini adalah low, lower high, lower low, lower high, sama kayak swing H4 ya. Lower low, lower high, lower low, belum ada lower high. Nanti bisa lower low lagi gitu kan, bisa ya. Atau enggak ini adalah lower high-nya sebelum ngebuat lower low lagi, bisa. Ya, intinya ini H1 secara support resistance H1 sih agak sulit ya sebenarnya ya kalau dicari ini. Ini kan tembusnya ini sampai 4703, kemudian H1 next-nya langsung turun dan mental naik. Jadi secara H1 agak sedikit problem kalau dicari masalah support resistance. Karena di sini agak bias, di sini juga biasnya banyak, di sini juga biasnya banyak. Tapi kalau mau cari tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya immediate lah resistannya gitu kan ya. Yang bisa saya kasih cuma ini. 4770 ya, ini. Ini adalah sebagai suatu, bentar kayaknya agak ketinggian sih. Kayak ini agak turun ya. 47 sebenarnya sih ya 4770 lah kasih ya.
Sebenarnya sih ini sekali lagi ini agak sulit. Kenapa saya agak sulit? Saya hanya berpandangannya adalah di sini. Ya. Yang saya cari hanya pandangan ini doang nih. Ini kan dia turun, ya, turun, retest dan turun. Di sini ada terjadi satu error, ya, makanya di sini agak nggak sesuai ya kan, tapi ketahan di H4-nya, ya, di 479 tadi atau 4.800. Dan dia turun, naik lagi, jebolin ini, naik langsung, ya kan, jebolin lagi H4, retest keduanya, naik. Jadi ini sebagai immediate resistance di H1 sekarang. Kalau di bawahnya bagaimana? Kalau di bawahnya secara immediate-nya saya hanya bisa kasih adalah kisaran sini. Kisaran berapa saya kasih dikit ya. Ya nggak terlalu jauh. Saya kasih tengah-tengah aja lah ya. Tengah-tengahnya mungkin oke, bukan tengah-tengah. Ini sebagai angka psikologi 4.700 secara H1. Ya, saya juga ngelihatnya ini sebagai ini. Ya, sama tuh. Ini adalah H1. Jadi range H1 sekarang dari 4770 sampai 4700 ya. Udah itu doang dulu, jangan terlalu banyak gitu kan. Kalau ada H1 tutup di bawah 4700 ya kan, dan H4 juga berarti otomatis sudah tutup di bawah 4737. Ya, berarti otomatis marketnya akan langsung bergerak ke bawah gitu kan, ngincar low yang di sini. Tapi kalau kalian mau langsung ekstrim hanya ngelihat H4 di bawah 4737 tapi H1 belum tutup di bawah 4700, ya silakan aja sih kalau kalian pengen ngambil posisi di sana gitu kan ya. Tapi menurut saya sih ya untuk sekarang kalau ditanya ya, kalau saya mau nge-sell berdasarkan histori sih ya, paling ampuh adalah kita sell di bawah 4.700 sama kayak kemarin ya. Paling ampuh kemarin ya kan nge-sell di bawah 4888 ya kan, kemarin kan di sini nih. Ya, kemarin kan di sini nge-sell di bawah 4888. Nah, tapi dia kan langsung deres ke bawah nih. Deres jauh ke bawah, nggak dikasih konfirmasi ataupun tidak dikasih buat retest, tapi sekalinya retestnya jauh. Ya, walaupun in the end dia turun juga sih. Ya, tapi semoga sih untuk nanti ya bisa kondisinya mengulang kejadian kayak Senin kemarin ya, tanggal 2 kemarin, yang dimana dia itu kencang turun ya kan, kencang turun biarlah sampai 4630 ya kan, kena ininya daily di sana, tapi dia tutup, kemudian nanti dia retest ya, retest di sini terjadi pembalikan semisalnya ya kan, nanti baru cari sell sampai bawah di sini. Sampai bawah di sini. Nah, gitu ya. Semoga sih kayak begini nanti. Jadi menurut saya kalau mencari sell amannya adalah seperti mengulang kejadian kayak di Senin kemarin di sini ya. Breakout, walaupun tembus nggak apa-apa. Nanti dia retrace, cari retestnya, konfirmasinya, baru cari sell. Ya. Kalau hanya menggunakan H4 di 4737, sebenarnya sih ini ya 4737 ini kurang sip. Ya, karena kan terakhir ini penutupan H4 kan ada di 4720. Jadi inilah yang saya bilang H4 di sini agak sedikit jelek masalah supportnya ya. Kalau dilihat ini sebagai breakoutnya iya, di retestnya di sini iya berkali-kali ya kan. Ini juga terakhir adalah breakoutnya di sini. Ya kan, berhenti, breakout, retest dan naik. Tapi kalau saya pakai di sini, ini kan pernah ditembus, jadi nggak gitu worth it. Nah, di sini 4737 ini agak sedikit dilema sebenarnya. Apakah ini sebagai area yang bagus atau enggak gitu kan ya. Jadi point of view-nya adalah dia ambil bawah di sini. Jadi kita cari sell sampai sini ya. Sampai 4550 lah ya. Karena kalau dilihat ini juga sebagai area demand terakhir di H1. Tebal banget ya. Dari 4575 sampai 4400 ini segede gambreng nih ya. Ingat, ini segede gambreng nih gininya. Apa namanya, range OB-nya di sini. Oke, hati-hati. Ini segede gambreng, jadi nggak perlu saya gambar ya, kalian tahu lah. Ya. Tuh, kalau kita cari sell, kalau mau cari sell ke atas ya sama sih kayak tadi ya kan, nih retest dikit, jadi membalikan, nanti kalian cari sell. Simple as that. Ya. Intinya kita cari sell aja lah, nggak usah terlalu ngide buat cari buy. Kalau kalian ngide banget cari buy sih silakan. 15 menit. Oke, 15 menit sekarang bagaimana? 15 menit ini sekarang marketnya sedang retest dari drop base dropnya sendiri. Ya.
drop base dropnya sendiri. Jadi kalau dibilang ini dia retest drop ya, ini dari sini drop base sebentar ini sebenarnya sudah selesai atau belum drop base dropnya? Ini ya, ini drop base drop sudah selesai ya kan. Ini juga sudah sedang di retest, dilihat di retest, kemudian dia langsung turun, tapi turunnya tidak terlalu jauh. Secara 15 menit sebenarnya marketnya ini gimana ya bilangnya? Per satu candle sih sebenarnya ini masih bearish ya. Kalau kita lihat per satu candle nih. Let's say kita ngambilnya dari mana ya? Di sini ya. Di sinilah ya, dari candle hijaunya nih. Low, lower high per satu candle ya kan. Kemudian lower low. Ingat, ini low candle hijaunya di sini itu paling rendah ya kan. Jadi otomatis dia ngebuat low dari candle hijaunya di sini. Ini high-nya lebih tinggi. Ini ada lower high dan di sini adalah lower low. Dan ini potensi masih menjadi lower high sebelum lower low baru. Nah, kalau secara 15 menit per satu candlenya ini adalah titik change of karakternya. Ya, 47 berapa nih? 4781. Jadi kalau semisalnya marketnya ingin melakukan retrace, ya kemungkinan berarti ini ada close di atas 4781. Kalau dia close di atas 4781 bagaimana? Hati-hati juga ya, hati-hati. Saya baru ngeh nih ya. Oke, jika semisalnya marketnya tutup di atas 4781, combo mautnya adalah H4 juga tutup di atas 4781 ya. Karena kalau hanya sekedar 15 menit tutup di atas 4751 menurut saya itu tidak berubah pandangannya yang masih bearish ya. Karena sekarang kan potensi kita adalah ngebuat yang namanya fair value gap H4 nih. Ya, walaupun masih running ya kan. Ini potensi fair value gap H4. Kemudian di sini ada fair value gap H1. Ya, paling terdekat fair value gap H1. 15 menit ini juga adalah fair value gap-nya. Jadi di sini banyak ya. Jadi tergantung nih, kalau misalnya dia naik kencang sampai 4781, kita perlu lihat itu naiknya di time frame dan close-nya berapa. Kalau misalnya H1, ya berarti kemungkinan H4-nya tidak akan tercipta yang namanya fair value gap. Karena fair value gap H4 itu terakhir kan di sini 4800 ya. Jadi kalau mau kemungkinan ini beneran terjadi koreksi lumayan naik, ya ini bisa ya. Kalau mau dicari swingnya bagaimana? Kalau mau dicari swing, potensi dia misalnya adalah turun gitu kan. Kalian bisa tarik pakai Fibo yang dari sini ke sini, maka didapat ini sebenarnya sudah kena 38,2 ya. Berarti 61,8-nya ada di batas-batas support kemarin di 4810 ya kan. Tapi kalau kalian mau pakai swing H4-nya ya, yang dimana ini adalah lower high-nya di sini, berarti ini marketnya adalah kena 50% pas di 4800. Jadi kisaran 4800 sampai 4810 itu akan menjadi titik putar jika semisalnya marketnya itu memilih untuk lanjut bearish lagi. Ya. Oke, kalau 5 menit bagaimana? Sementara ini sih 5 menitnya 5 menitnya di sini sih change of character ya. 5 menitnya di sini sih change of character nih. Low, lower high dan lower low. Lower high, lower low, change of character naik ya kan, langsung naik. Lower low, lower high, change of character retest di sini, dia naik low. Jadi otomatis nih M5-nya masih bullish ya. M5 masih bullish, jadi kalau dilihat belum kelihatan tanda-tandanya buat bearish. Kalau dari segi 5 menit sih di sini memang ada OB-nya sih di puncaknya ini beneran ya. Sini. Kalau mau cari sell mendingan lebih baik kalau bisa 5 menitnya bearish lagi atau enggak 15 menitnya valid ngebreak low di bawah 4700. Atau enggak kalian paling penting adalah H1 aja deh. H1 kalau tutup di bawah 4700 ya udah nanti kalian cari konfirmasi time frame kecil udah langsung hajar sell. Kalau mau cari di atas di sini agak sedikit berbahaya untuk sekarang ya, per video sekarang saya buat, tapi kalau kedepannya kan mungkin akan berubah lagi ya. Tapi kalau kedepannya memang ini marketnya turun, cara paling gampang ataupun cara konservatifnya adalah tunggu di bawah 4700, retest, cari posisi sell. Oke?
Hari ini secara news kita ada consumer sentiment dan juga inflation expectation. Udah itu doang sih ya. Dan ditambah juga dengan negosiasi antara Trump dengan presiden dari Iran. Nggak tahu deh nanti seperti apa. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, memang kita ini adalah sedang di area 4.700 ya. 4.700 kita nggak tahu nih marketnya bisa tiba-tiba ngide drop ke bawah lagi atau enggak gitu kan. Dan hati-hati juga kalau semisalnya ini marketnya bisa reaktif sangat cepat akibat dari Trump yang memberikan negosiasi atau enggak, misalnya kalau ada deal antara Amerika dengan Iran masalah nuklir ya. Nggak tahu deh seperti apa. Dan yang penting kalau kalian merasa sudah profit pun pada minggu ini ya. Kalau kalian merasa sudah profit hari minggu ini dan kalian ingin skip dulu, dalam artian terserah nanti Trump ngomong apa, nggak peduli, kalian boleh minggir dulu, nggak masalah. Seperti biasa ya hari Jumat. Jadi jangan sampai gegabah, jangan sampai profit mingguan pada minggu ini sudah bablas gitu kan. Jadi sebaiknya jangan terlalu dipaksain untuk bisa open jika misalnya nggak bisa ataupun merasa takut untuk open lagi. Oke? Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.